Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang menarik menurut saya, emiten yang cukup menarik, yaitu Astra Auto Parts atau emiten auto. Langsung saja, baik dari tahun 2018, emiten ini menghasilkan laba bersih sebesar 610 miliar. Dan laba bersih tersebut meningkat di tahun 2019 menjadi 739 miliar, terjadi peningkatan 21%. Kemudian di tahun 2020 memang sangat-sangat jatuh menjadi hanya 2 miliar 245 juta, menurun 99%. Mungkin ini diakibatkan oleh pandemi, dan di tahun 2021 kembali meningkat dengan cukup tinggi menjadi 611 miliar. Dan hal yang paling fantastis adalah di tahun 2022 sampai dengan kuartal keempat atau tahunan 2022, dia mencapai laba bersih 1,3 triliun, teman-teman. Jadi terjadi peningkatan 116% dari tahun 2021. Apabila kita lihat dari grafik, peningkatan laba bersih ini sangat-sangat signifikan, teman-teman. Nah, ini hal yang paling cukup menakjubkan bagi saya, sehingga tentunya saya ingin melihat bagaimana dengan kinerja sahamnya nanti ke depannya. Baik, kemudian untuk ekuitasnya kita bisa melihat memang tidak terlalu meningkat signifikan. Sampai dengan tahun 2022 akhir, nilai ekuitasnya mencapai 11,9 triliun. Tetapi hal tersebut mengalami peningkatan 10% dari tahun 2021. Yang tentunya hal ini cukup bagus. Untuk rata-rata kenaikan ekuitasnya, karena memang terjadi penurunan di tahun 2020, sehingga rata-ratanya hanya mencapai angka 4%. Oke, kemudian untuk saham beredarnya tetap sama ya teman-teman, dari tahun 2018 sampai 2022 belum pernah melakukan right issue atau penambahan saham. Kemudian untuk utangnya, memang di sini utangnya cukup fluktuatif ya teman-teman. Dia di tahun 2018 dia mencapai 4,6 triliun. Di tahun 2022 akhir dia mencapai 5,4 triliun. Sehingga untuk utangnya memang apabila kita perhatikan dia mengalami peningkatan. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah menurut saya, karena nilai ekuitasnya juga cukup signifikan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2022. Dan apabila dibandingkan dengan utangnya, kita bisa melihat di sini nilai utang dibandingkan dengan aset bersihnya, dia hanya mencapai 0,46 sampai dengan akhir tahun 2022. Jadi cukup bagus teman-teman proporsi utangnya. Kemudian untuk penambahan kas, emiten ini tercatat sekali di tahun 2019 mengalami penurunan kas. Di tahun 2022 akhir, dia mengalami penambahan sebanyak 208,5 miliar. Cukup bagus. Dan untuk kas pada akhir tahun, kita bisa melihat terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kita bisa melihat dari grafik untuk penambahan kasnya. Untuk kas akhir tahunnya, dia memang di tahun 2019 dia mengalami penurunan, tetapi di 2020 untuk posisi kasnya sudah cukup tinggi teman-teman. Dia mencapai 2 triliunan. Oke, berdasarkan nilai tersebut, nilai-nilai historis keuangan tersebut, kita bisa melihat bahwa nilai buku dari emiten ini seharusnya berada di 2.475. Dan untuk nilai sahamnya, apabila kita berpatokan kepada nilai PR wajarnya di angka 10, itu berada di angka 2.700. Dan untuk rata-ratanya saya ambil di angka 2.600. Jadi sebenarnya nilai yang pantas untuk saham ini adalah di angka 2.614. Kemudian untuk nilai PBV-nya sampai dengan laporan keuangan di tahun 2022 akhir, dia PBV-nya berada di 0,53 dan 4,72. Tapi sebelumnya kita melihat dulu untuk harga saham Auto Parts ini sampai dengan video ini dibuat, dia berada di angka 1.715. Jadi alangkah baiknya kita langsung mengganti angka ini menjadi angka di harga saham yang sekarang 1.715.
Sehingga bisa kita lihat nilai PBV-nya berada di angka 0,6 dan nilai PER-nya berada di angka 6,23 yang menurut saya dan menurut analisis saya ini masih berada di bawah harga wajarnya, teman-teman. Untuk MOS-nya sendiri juga masih berada di angka 30%, jadi resiko yang mungkin ditimbulkan masih berada di angka yang resikonya rendah. Baik, untuk ROE-nya kita bisa melihat peningkatan yang sangat signifikan persentasenya di tahun 2022. Tentunya hal itu didukung dari peningkatan laba bersih yang cukup signifikan yang mencapai 1,3 triliun di tahun 2022. Sehingga untuk rata-rata ROE-nya dari tahun ke tahun berada di angka 5,95%. Oke, apabila kita melihat tadi di harga yang kita harapkan di 2.600, apabila kita membeli harga sahamnya di angka 1.715, tentunya kita akan mendapatkan potensi gain sebesar 52,43%. Kemudian untuk harga wajarnya, seperti biasa analisis saya juga menghitung dari data historis laporan keuangan. Di sini saya mengambil data kira-kira kisaran harga saham selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Apabila saya rata-ratakan berarti nilai PBV wajarnya berada di angka 0,63 maaf, dan untuk nilai PER wajarnya berada di angka 9,63 apabila kita lihat dari data historisnya. Sehingga kita bisa melihat harga wajarnya apabila melihat data historisnya seharusnya berada di angka 2.100, teman-teman. Dan apabila kita membeli di harga yang sekarang di angka 1.715, masih berada di bawah harga wajar dan potensi kenaikannya mendapatkan gain sebesar 22,68%. Masih cukup bagus, teman-teman. Baik, menurut saya saham ini masih memiliki potensi untuk naik ya, teman-teman. Apabila kita melihat sampai dengan video ini dibuat, harga sahamnya memang mengalami penurunan sebesar 4,19% per tanggal 17 Maret. Tapi sebelumnya dia sudah mengalami kenaikan beberapa persen dari tanggal 14 Maret, teman-teman. Untuk saham ini sendiri, ini memang produksinya yaitu komponen dari kendaraan ya, teman-teman, baik roda 2 maupun roda 4. Yang artinya keberadaan perusahaan ini cukup dibutuhkan, apalagi di pasar otomotif, teman-teman. Kita bisa melihat di sini, perusahaan ini memiliki 4 unit bisnis, 11 anak perusahaan, dan 20 entitas asosiasi, serta 13 cucu perusahaan. Nah, ini hal yang menarik, teman-teman. Pelanggannya itu dari Toyota, Daihatsu, Lexus, dan ternyata merek-merek yang cukup terkenal, yang pasarnya memang sangat-sangat dibutuhkan atau banyak peminat dari masyarakat. Sehingga tentunya kenaikan laba tadi yang saya lihat di kuartal keempat sampai dengan akhir tahun 2022, mungkin hal itu disupport akibat naiknya kembali minat masyarakat untuk membeli produk-produk otomotif, baik di roda 4 maupun roda 2, teman-teman. Jadi saya rasa nanti di tahun 2023 hal tersebut juga akan untuk labanya, proyeksi saya mungkin akan mengalami peningkatan lagi karena setelah pandemi perekonomian sudah mulai membaik dan minat masyarakat untuk membeli kembali produk-produk otomotif akan bergairah kembali. Jadi tentunya mungkin menurut prediksi saya laba dari auto ini mungkin akan naik kembali. Oke, teman-teman, apabila kita melihat dari grafik sahamnya, kita bisa melihat di sini untuk auto sendiri itu sampai dengan video ini dibuat, harganya berada di 1.715, teman-teman. Jadi tadi apabila kita melihat ke harga wajarnya masih memiliki potensi naik sebesar 22,68%. Nah, hal yang menarik juga saya lihat di secara teknikalnya, teman-teman. Dia ini memang baru menyudahi masa downtrend-nya dari sampai dengan tahun 2020 ya, teman-teman, sampai dengan masa pandemi, saham ini masih mengalami downtrend. Tapi setelah periode Maret atau April di 2020, saham ini sudah mulai uptrend, teman-teman. Dan kenaikan ini terus berlanjut sampai dengan tanggal video ini dibuat. Nah, artinya apa?
Potensi seperti yang saya bilang tadi, potensi menuju ke 2000 harga wajarnya masih sangat terbuka lebar teman-teman, dan mungkin kedepannya mungkin akan ada beberapa sedikit koreksi dari harga saham, tapi itu wajar saja terjadi karena kinerjanya juga cukup bagus. Jadi saya rasa potensi menuju ke 2000, bahkan mungkin ke harga 3000 seperti yang di grafiknya kita bisa melihat kemungkinan akan terbuka sangat lebar teman-teman. Karena tadi itu kita bisa melihat dari grafik laba bersihnya, laba bersih di tahun 2022 saja sudah melebihi laba bersih dari tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2018. Nah, apabila kita melihat secara tahunan, untuk harga saham ini di tahun 2018 mencapai angka di 2000-an teman-teman. Dan bahkan di 2017 dia juga mencapai 2800. Nah, ternyata kita melihat kinerjanya sendiri sudah melampaui kinerja dari tahun 2018. Jadi menurut kesimpulan dari analisis saya yakin harga saham ini akan kembali lagi menuju masa jayanya teman-teman. Di 2000 bahkan menuju harga 3000. Karena tadi secara analisis saya melihat secara ekspektasi harga sahamnya memang berada di angka 2600. Dan harga ini berada di kisaran harga di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 teman-teman. Jadi memang makanya tadi saya katakan dari awal hal ini merupakan hal yang cukup menarik karena kita melihat adanya potensi pembalikan arah dari saham ini menuju ke harganya di angka 2000-an bahkan mencapai 2600 atau 2500 teman-teman. Baik, untuk keputusan membeli atau menjual tetap berada di tangan teman-teman. Dan menurut analisis saya, kemungkinan akan tercapai menuju harga wajarnya. Untuk sentimen-sentimen positifnya, kita bisa melihat memang sentimen positifnya berasal dari internal perusahaan sendiri, yaitu adanya pencatatan laba yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan hal ini menurut saya cukup menjadi sentimen yang positif untuk mengangkat harga sahamnya. Oke, baik, mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari saham auto. Jikalau ada yang ingin berkomentar mengenai saham ini, boleh di komen di kolom komentar. Untuk kemajuan channel ini, boleh diklik like dan subscribe. Terima kasih.